Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kali ini channel Indonesia Belajar kedatangan tamu agung, yaitu Ibu Inggriani Lim atau biasa disapa Ibu Inge. Ibu Inge adalah salah seorang tokoh yang punya kontribusi luar biasa terhadap perkembangan dunia IT di Indonesia. Sudah tidak terhitung banyaknya software engineer di Indonesia yang pernah menjadi siswa didik Ibu Inge. Dan merupakan suatu kehormatan yang luar biasa sekali bagi kami untuk bisa menghadirkan Ibu Inge di sesi podcast kali ini. Kepada Ibu Inge kami persilakan untuk menyapa teman-teman Sobat Indonesia Belajar. Selamat pagi, Sobat Indonesia Belajar. Kalau boleh ku koreksi, bukan tamu agung lah, tamu tua. Mungkin Oma, Nenek, Nini. Dinosaurus yang hampir punah. Digantikan generasi muda. Oke. Senang sekali bahwa saya diundang. Siap berdiskusi. Terima kasih Budi atau Setia, manggilnya apa? Budi aja Ibu, panggil Budi aja. Budi, baik. Oke. Oh ya teman-teman, saya pribadi pertama kali bertemu dengan Ibu Inge in person sewaktu PyCon ID 2019 di Universitas Ciputra, Surabaya. Kebetulan saat itu Ibu Inge adalah salah seorang keynote speaker-nya. Ibu Inge juga merupakan salah seorang pembina tim Olimpiade Komputer Indonesia atau biasa dikenal dengan istilah TOKI. Walau saya dan Ibu Inge ini sama-sama berdomisili di Bandung, tetapi saya baru bertemu Ibu Inge hanya sekali saja. Kayaknya saya yang memang kurang gaul nih, Bu. Oh ya, ketemu di mana kalau aku nggak boleh tahu? Waktu di PyCon Surabaya kemarin sih, Bu. Itu baru sekali saya ketemu Ibu sebenarnya. Oh, ketemunya di Surabaya lagi, bukan di Bandung Bukan di makanya. Bandung, betul. Ya. Oke. Oh ya Ibu, untuk memulai sesi podcast kita, mungkin Ibu bisa sedikit cerita nih Bu, awal mula Ibu memulai ketertarikan pada bidang computer science. Wah, pada waktu itu saya baru lulus, bidang komputer itu belum banyak, program studi komputer belum ada yang resmi ya di Indonesia. Adalah guru saya, Profesor Saswinadi Sasmoyo, yang mengenalkan karena saya melamar ke Pusat Komputer ITB. Jadi karir saya itu sebenarnya dimulai dengan kerja praktek di Pusat Komputer ITB. Setelah jurusan, waktu itu saya studi di fisika teknik, karena belum ada jurusan teknik informatika. Kemudian saya gabung setelah lulus tahun 77, mungkin beberapa di antara kalian masih belum ada, bahkan orang tuanya masih pacaran kata anak-anak. Jadi 77 saya lulus, saya gabung ke Pusat Komputer. Pada waktu itu Profesor Saswinadi sedang memikirkan bagaimana membangun SDM yang mumpuni di bidang komputer. Kemudian didirikan PAT, bukan politeknik, setara politeknik, diploma untuk mendidik menjadi programmer dan analis. Itulah cikal bakalnya, saya mulai mengajar, kemudian belajar lagi untuk bisa mengajar dan ikut serta menjadi dosen informatika ITB. Ketertarikannya karena itu bidang baru, terus ITB akan membuka lahan baru. Jadi tahun 81, 25 mahasiswa tingkat pertama bersama diundang untuk ikut kalau mau, ini loh ada program studi baru. Nah, kami mulai dengan 25 itu untuk program sarjana, tapi sebelumnya kami mulai dengan PAT, apa yang disebut sekarang diploma 3 itu. Oke, jadi itu alasannya karena baru, menantang, dan tentunya saingannya sedikit. Betul. Gitu kan. Wow, ini menarik banget ya. Jadi Ibu Inge itu termasuk salah satu perintis teknik informatika ITB sebenarnya Ibu ya. Luar biasa banget. Saya dosen bukan angkatan pertama sih, karena sebelum saya udah beberapa yang lulus duluan. Jadi sejak 75 ITB sudah mengirim dosen ke luar negeri untuk PhD, untuk master, supaya jurusan ini bisa berdiri. Oke. Wow, ini luar biasa banget ya.
Dan Ibu tuh termasuk salah satu yang diberangkatkan untuk studi S2 dan S3 di Prancis ya Ibu, kalau nggak salah ya dulu itu ya? Betul, sebetulnya S2 saya tuh tadinya ini ada jatah untuk melihat-lihat karena ada kerjasama G2G. Nah, itu teman-teman, nasib itu kadang-kadang membawa kita ke sesuatu yang tidak kita inginkan. Short story back, udah saya nggak cerita itu. Ceritanya waktu itu saya menggantikan seorang teman karena nggak ada yang bisa pergi Oke. untuk meninjau lab. Sampai Perancis, belajar bahasa Perancis setahun cuma untuk kayak magang lah. Terus profesor saya bilang, ngapain cuma jalan-jalan magang, ayo ambil gelar. Nah, gelar di Perancis itu kalau bukan lulusan informatika, ada sebuah program yang sangat menunjukkan bahwa informatique double compétence. Itu jadi artinya ya diplôme d'études supérieures spécialisées informatique double compétence, artinya informatika sebagai kompetensi kedua. Oke. Jadi jelas banget saya makhluk bukan core-nya informatik, tapi karena informatik itu perlu punya ijazah sebagai kompetensi kedua. Coba orang Perancis itu kalau ngelabelin itu sangat spesifik. Ada lagi informatik untuk orang ilmu sosial, itu ada labelnya sendiri. Jadi kebetulan kan saya engineer, terus sangat praktis karena pelajarannya adalah pelajaran sangat dasar, hardware, software, terutama programming. Setahun lulus, akhirnya terus profesor saya nawari, ngapain kamu pulang, kamu mau nggak S2 yang bisa ke S3? Karena kalau DSS itu tadi nggak bisa ke S3. Nah, ada jenjang yang demikian jelas. Boleh ke S3 atau tidak. Kemudian saya ditawari S2 lagi yang kedua. Untuk riset yang bisa ke S3. Terus beasiswa habis, pulang. Terus profesor saya bilang, udah kamu pulang karena nggak ada beasiswa. Kalau dapat beasiswa, kamu boleh balik. Dilalah setelah balik setahun, ada jatah beasiswa, nggak ada seorang pun yang bisa pakai lagi. Jadi saya ini orang aneh. Tadinya nggak mau S3, disuruh jalan-jalan. That's life ya. Tapi if you follow God's will, then hidup ini akan lancar. Akhirnya S3 3 tahun terus pulang. Begitulah untuk sedikit cerita. Wow, ini kisah yang sangat menarik sekali nih Bu. Ini luar biasa dan sangat menginspirasi nih Bu. Luar biasa. Oh ya Ibu, di usia Ibu seperti sekarang ini kan, kalau saya lihat Ibu Inge ini masih sangat antusias sekali dalam memajukan pendidikan IT di Indonesia. Dan bisa kelihatan juga nih dari background Ibu ya, Gerakan Pandai ya, Bebras Indonesia. Itu apa ya, saya lumayan penasaran Ibu sebenarnya. Kalau boleh tahu apa sih yang memotivasi Ibu? Motivasi itu. Nah, sebetulnya karena capek. Capek apa? Begini, beberapa tahun yang lalu saya tuh capek karena beberapa perusahaan itu selalu cari developer. Sorry to say, bukan karena kami sebagiannya. Hanya lulusan kami yang bisa keterima di beberapa perusahaan. Karena kalau dites nggak lulus. Kebayang. Yang lulus itu anak-anak yang tertentu, yang pernah mendapat katakanlah kurikulum atau pendidikan kami. Kami itu termasuk tim pembina TOKI dan ITB gitu ya. Tim pembina TOKI itu kan 5 university yang paling tua. UI, ITB, IPB, UGM, dan ITS. Nah, terus jadi capek karena pingin nggak bisa dong, ITB itu hanya 50 atau 100 orang. Universitas lain ada yang bisa nerima 1000 orang. Tapi toh ratingnya juga sama dengan kami. Sekarang tidak ya, sekarang sudah membaik. Jadi that's few years ago. Akhirnya kami dengan agak pede. PD-nya tuh gini, tes PISA Indonesia itu sangat rendah. Siapa yang belum tahu tes PISA? Tes PISA itu adalah
tes untuk membaca matematik, literasi baca, literasi matematik, dan literasi sains. Kita itu di negara yang nomor 67, jadi di bawah. Jauh di bawah rata-rata dunia. Di Asia pun kita itu paling rendah. Nah, dengan kondisi seperti itu, anak olimpiade komputer itu kan selalu meraih medali di internasional. Jadi kenapa? Karena kami tuh ikut tim membina tim olimpiade komputer sejak 1990 sekian lah. Aku baru mulai 2000 sekian. Anak-anak itu dulu prestasinya tidak stabil. Kemudian kami bikin kurikulum karena IOI, International Olympiad in Informatics, itu ada kurikulumnya. Kami garap dengan betul, melibatkan alumni yang pernah ikut lomba, akhirnya menjadi stabil. Di tahun 2007, 2008, 2009, kami itu bisa bilang ke pemerintah, minimum anak kita, kalau kita kirim 4 anak Indonesia, itu pasti dapat bronze. Ya iya dong, orang tapi kan menjanjikan dapat bronze itu nggak asal, oh iya, ya jelas berangkat itu go get gold, tapi kita punya agenda. Gold is harapan, tetapi minimum harus perunggu. Dengan kurikulum yang diperbaiki, kami bisa 2 perunggu, 2 emas, 2 silver, 2 perunggu, 2 silver, bisa emas kalau dapat anak yang luar biasa. Wow, impresif. Terus lumayan dinaikkan. Kunci dari cerita ini, di dalam suatu sistem pendidikan yang kurang memenuhi, bukan kurang baik ya, Indonesia ini penuh persoalan, jadi harus bisa dimengerti, karena PISA itu mengukur pendidikan secara umum, sistem. TOKI ini mengukur individu. Kalian tahu. Jadi kalian tahu kan, dari sekolah yang jelek bisa lahir anak yang bagus. Jadi buat kalian sekolah dimanapun, itu semangat dari dirimu itu bisa memunculkan dirimu dengan suatu tambahan belajar. Jadi buat anak-anak yang jangan pernah mengeluh fasilitas kurang, tidak ada resources, itu keluhan, itu makan energi. Jadi kalau kalian oke, aku bisa tapi belajar benar ya. Dan tentunya IT ini bidang yang butuh 2 hal, talent dan passion. Passion saja, kamu punya senang IT, tapi tidak bakat. Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai bakat. Kalau semua di dunia orang IT, dunia ini cuma hitam putih dan robot, tidak akan ada keceriaan. Kalian pernah tahu ada otak kiri, otak kanan kan? Nah, itulah sebabnya kemudian jadi kami mempunyai keyakinan bahwa dengan kurikulum yang baik, dengan mengajak orang makin banyak, maka akan makin banyak digital talent. Jadi tujuan dari IOI ini sebetulnya bukan hanya lomba. Negara-negara ini bersatu untuk nantinya anak-anak pelomba itu menjadi digital talent di negerinya, dan sistem pelatihannya menjadi inspirasi untuk menjadi digital talent kelas dunia. Karena banyak sekali anak TOKI itu sudah top 300 top coder ya. Kalian tahu kalau sudah kalian bisa menang di top coder sampai 200-300, itu pasti dipanggil oleh Google. Jadi alumni TOKI ini banyak berkontribusi di startup, di head office Google, head office Facebook, LinkedIn, Microsoft yang di Amerika. Kebayangkan? Nah, tapi ini kan sedikit sekali, 4 anak dari 4 juta anak seluruh dunia. Dan tingkatnya tuh tinggi, hanya anak-anak luar biasa yang dengan pelatihan 8 kali katakanlah, atau 4 kali, seleksinya itu 4 level tahun pertama, sekolah, kabupaten, provinsi, nasional.
berikutnya akan masuk ke pelatnas 1, 2, 3, 4. Pelatnas, jadi nasional itu bayangannya 1.500 peserta provinsi. Menjadi provinsi 1.500, saya nggak bicara ke yang bawah karena kami sudah tidak sanggup lagi kan, terlalu banyak. 1.500 provinsi menjadi sekitar 100 atau sekarang 80 untuk nasional. Dari 80 nasional itu diambil 30. Kebayang? 30 itu masuk pelatnas 1, diseleksi tinggal separuh. Pelatnas 2, 16. Pelatnas 3, 8, pelatnas 4 adalah 4 yang berangkat ke luar negeri. Wow, seleksinya sedikit juga, banget ya? Kan? Nah, beberapa negara itu ingin memberikan yang lebih gampang. Itulah Bebras. Jadi Bebras ini adalah stepping stone pertama kalau anak mau ke IOI. Ada 4 jenjang. Jenjang pertama Bebras cuma mikir. Kedua visual programming nanti yang lebih kreatif dan tapi sudah ada sedikit logik. Kemudian bukan sedikit ya, sebetulnya sedikitnya Olimpiad itu kalian tahu. Sedikit banyak itu beda. Yang ketiga junior Olimpiad. Siapa yang mau benar-benar menapak ke IOI. Mungkin agak berkepanjangan tapi supaya semua orang juga tahu bagaimana seleksi ini terjadi dan sistem kompetisi itu bagus untuk mengajak anak berjuang sportif gitu. Kebayang? Ada silabusnya. Siapa yang mau belajar, kami punya Facebook 20.000 orang yang 24 jam ada yang membalas karena kakak-kakaknya ada di seluruh dunia. Tapi sudah nembak sangat programming. Berarti kan ada sesuatu yang harus dicapai dulu. Nah, itulah Bebras. Gitu. Mungkin ada jelas nggak sih Budi? Aku mencoba menjelaskan dengan singkat, tapi semoga tracknya karir untuk menuju programmer yang kelasnya problem solver IOI. Itu problem solver yang tingkat tinggi karena programnya mungkin cuma 10-20 baris, tapi menyelesaikan problem yang luar biasa dengan sangat efisien dan optimal. Contohnya mencari shortest path dari graph yang jutaan nodes gitu. Dengan algoritma yang harus selesai sekian menit gitu. Betul. Ya kan, berat kan untuk problem solving yang sekelas itu. Kayak contohnya sekarang ini kalian mesen transportasi online. Itu bisa dari manapun. Terus mencari mau ngirim barang, katakanlah rumahku di RT sekian, RW sekian menuju kemana. Itu kan mesti nyari jalan yang benar, nggak searah. Gitu kan. Dalam sekian menit harus terjawab dan seterusnya. Itu kelas-kelas persoalan yang kelasnya anak IOI. Jadi harus dimulai dari yang kecil, sederhana gitu. Wow, ini path-nya ternyata lumayan panjang dan tapi memang objektifnya memang tinggi sekali ya kalau saya lihat ya. Very high nih aim-nya. Dan ini tadi Ibu Inge kan sudah menyinggung sedikit tentang Bebras nih. Tetapi kan kalau dilihat dari background yang Ibu Inge gunakan sekarang kan ada yang namanya Gerakan Pandai supported by Google. Nah, mungkin bisa diceritakan juga nih Bu, apa sih hubungannya antara Bebras Indonesia dan mungkin apa itu Bebras terlebih dahulu biar lebih detail dan juga apa hubungannya Bebras Indonesia ini dengan Gerakan Pandai Ibu? Oh, oke. Jadi Bebras itu dari kata berang-berang. Sebetulnya founder dari komunitas Bebras itu orang Lituania. Binatang yang cerdik, penuh akal, mikir. Pokoknya binatang yang mikir ya. Kami Bebras itu ingin mengajari computational thinking. Salah satu isu nasional sekarang itu adalah tenaga kerja Indonesia itu dibanding tenaga kerja negara lain, tetangga, katakanlah di Asia, tidak efisien. Jadi kalau kerja itu sehingga gajinya itu kalaupun lebih tinggi, dia produktivitasnya rendah, termasuk mungkin di bidang IT. Coba kalian semua ya, ukur
efektivitas programmer itu saya baca di textbook 10 line of code per day. Oke. Gila nggak? Ya, karena seminggu dia ngoprek kode yang akhirnya kalau di bersihnya, nah saya ini ngomong satu contoh tapi bukan berarti program tadi itu, makanya 10 line itu belum tentu tidak menyelesaikan persoalan besar. Nah, jadi untuk menuju ke sesuatu problem solver yang problem besar, banyak dan kompleks, perlu dimulai dari kecil, dari mikir. Karena kode yang baik itu hasil dari analisis yang bersih, tidak main tembak. Kode itu teks ya, Budi. Jadi sama, kamu kalau mau nulis teks dalam bahasa Indonesia pun, kalau pikiranmu tidak sistematis, teksnya tidak karu-karuan. Betul. Kita bisa pakai MS Word dengan baik. Kalau di otak kita udah punya outline yang benar, logical flow yang benar, ide yang mengerucut, intinya menulis program itu sama. Nah, jadi Bebras ini ngajari, katakanlah kalau kita mau nulis buku itu dari menggali ide, menulis outline, jadi memikirkan cikal bakal dari solusi lewat latihan. Itu Bebras. Untuk anak 5 tahun sampai 18 tahun, bayangkan. Wow. Kalian mahasiswa kan umur berapa? Umur 16 ya. 16 tahun kan. Di luar negeri bahkan ada negara yang 3 tahun itu sudah ikut Bebras. Jadi brain teasing kecil-kecil, tapi anak diajar lewat permainan itu berpikir. Itu Bebras. Nah, Bebras Computational Thinking ini sudah 3 juta anak seluruh dunia pesertanya. Indonesia itu kalau dilihat terakhir kemarin 16.800 kalau 168 berapa sih 817 kalau nggak salah 1178. Nah, 16.000 anak katakanlah dari potensi 40 juta siswa. Penduduk kita memang 200 juta sekian, tapi kan kita punya potensi usia sekian. Negara-negara yang penduduknya 2 juta, itu pesertanya udah hampir 100.000, coba. Jadi angka partisipasi berpikir ini sendiri menunjukkan Indonesia ini masih kurang. Nah, padahal kalian lihat deh nanti kalau boleh ditayangkan, karena ini nggak bisa podcast kan, nggak bisa menulis, hanya mendengar ya. Saya salah sih, nggak saya tulis di background saya. Nanti mungkin kita tambahkan. Nggak apa-apa Ibu, nanti link-linknya bisa saya sertakan di deskripsi video nih Ibu. Jadi buat nah bisa dari link itu betul ya. Nanti anak-anak bisa latihan karena ada latihan-latihan gratis yang menggiring berpikir. Siapa yang informatika, belajar informatika, anak itu dikenalkan ke teori graf, teori pohon, tumpukan, stack, queue, tanpa ngomong tentang teori itu. Tapi dalam cerita sehari-hari. Jadi contohnya ada antri donat gitu. Orang antri gini, padahal antri donat itu dibalik itu round robin scheduling. Jadi anak itu belajar by case, problem based, kecil sederhana. Itu Bebras. Nah, Google itu tertarik kemarin tuh kami ditawarin karena computational thinking ini sekarang menjadi literasi yang kelima, kemampuan abad ke-21 yang kelima. Dan karena yang 4 itu collaboration, communication, critical thinking, sama creativity, yang kelima itu computational thinking. Computational thinking ini menjadi seperti baca tulis. Jadi kalau kamu tidak ngerti computational thinking, itu kayak orang buta huruf, tidak bisa baca. Itu ada statementnya. Kalau mau nanti saya kasih slide-ku. Nah, melihat kepentingan itu, baca tulis kan anak SD sudah dimulai. Oke, maka akibatnya Bebras ini menyasarnya anak 5 tahun sampai 18 tahun. Persoalannya mungkin sama.
Tapi derajat kompleksitinya itu makin membesar. Jadi tadi kalau cari shortest path di graf, ceritanya anak jalan-jalan atau robot atau apa, graf anak kecil itu 8 nodes. Anak SMP itu bisa katakanlah 12 sampai 15 nodes, anak SMA kombinasinya lebih banyak. Sama satu soal 3 menit. Jadi cepat, tepat, efisien, optimal, itu bebas. Nah, Google itu tertarik mengajak kami untuk mengenalkan computational thinking ke semua sekolah. Itulah lahir gerakan Pandai. Pandai itu sebetulnya singkatan dari guru era digital. Jadi gerakan untuk membuat guru melek. Karena computational thinking ini adalah ilmu, bukan ilmu, habit yang harus diinfus menjadi bagian dari pelajaran apapun, high order thinking. Jadi matematik itu ada CT-nya. Biologi itu ada computational thinking-nya. Jadi gitu ya. Intinya adalah computational thinking ini seperti kemampuan umum, generic skill yang harus mewarnai setiap pelajaran lain, karena untuk berpikir yang tadi tepat guna, efektif, efisien, optimal, kamu mengerjakan soal apapun harus seperti itu kan? Gitu kan? Jadi ngajari anak untuk efektif, efisien, optimal, cari solusi. Entah itu kimia, fisika, matematika, geografi, whatever you learn, itu tujuannya. Nah, itu kan baik. Termasuk anak informatika, itu cerita lain nanti. Jadi jelas atau enggak? Kalau enggak jelas, tolong minta dijelaskan lagi. Betul. Ya cukup clear sih Bu. Dan ini menarik sekali ya, karena ya itu computational thinking harapannya bakal menjadi basic skill set dari generasi-generasi berikutnya. Dan ya harapannya ini bisa memajukan ini ya pertumbuhan IT juga ya in general di Indonesia dan juga di dunia nantinya ya. Karena memang mau nggak mau ya sekarang ini ya kebutuhannya ke arah sana. Oh betul, sekarang ini nggak ada yang tidak IT. Kamu tahu, kita tuh sekarang harus berbalik. Saya tuh dapat dari Pak Only itu salah satu kepala. Kamu mesti ngajakin dia itu untuk podcast. Dia bilang bahwa sekarang ini contohnya smartphone. Itu smartphone itu bukan lagi telepon yang diisi dengan CPU dan memori jadi komputer, tapi smartphone is a computer yang tambahannya bisa nelpon, ngerti nggak? Any kind of business, karena sekarang ini lihat digital learning, kemudian digital banking, e-commerce, itu semua bisnis, itu bisnis IT, betul. Even healthcare, itu tetap perlu dokter suster yang melaksanakan, tapi lihat marketingnya lewat itu, schedulingnya lewat IT. Di luar negeri itu bahkan ngoperasi itu ada gamma knife yang robot kecil itu kan untuk masuk ke dalam organ kita, tapi tetap perlu dokter. Jadi semua bidang itu bakal perlu IT. Betul. Dan dua sisi, satu orang IT yang develop produk, IT solution, yang satu orang domainnya. Jadi kayak DNA sequencing itu, dia perlu software tapi perlu ahli bioteknologi. Karena untuk nge-sequencing benar itu yang menginterpretasi harus orang bioteknologi. Jadi kalian tuh punya dua pilihan, mau di sisi IT yang dalam, offer solution, atau kalian juga harus di bidang lain yang ngerti bener. Kayak tadi, big data, itu kalau kamu hanya ngomong big tanpa mengerti domain, itu nggak ada gunanya. Big data itu membutuhkan pengetahuan yang very deep. Lihat deep learning, nah judulnya aja deep learning kan. Itu kenapa kita menanamkan learning
bagaimana belajar loh ya, bukan hanya keilmuan kita. Kalau cuma sistem informasi yang aku bilang sim-siman, krut-krutan itu ya kan SIM, apa sistem informasi manajemen, krut itu apa create itu orang bikin web form. Itu percuma. Jadi sekarang itu harus tajam di sisi mana. You have to choose. Tapi everything is IT based dan perlu kolaborasi. Betul banget. Nah, itulah. Oke. Wow, ini interesting banget ya. Menarik banget Ibu. Nah, kalau menurut Ibu Inge sendiri nih ya, selama mungkin 20 atau 30 tahun terakhir ini, apakah perkembangan IT yang sudah kita capai saat ini, ya khususnya di Indonesia, apakah sudah cukup oke, atau justru mestinya kita tuh bisa mencapai lebih dari apa yang kita capai saat ini? Dan kira-kira apa nih yang bisa kita improve nih Bu? Itu tadi kan efisiensi kita itu masih rendah di bidang lain, di semua bidang, termasuk di dunia IT. Jadi yang mesti diimprove efisiensi kerja, produktivitas. Dan nah untuk itu perlu mikir, karena lihat ya, kalau kita itu nggak mikir, akhirnya kita itu banyak terlalu mundur untuk mengkoreksi. Nah ini aku mau pesan. Coba refleksi diri, aku tuh suka nggodain mahasiswaku. Kalau ngetik itu cepat, maju tuk, tapi majunya 4, mundurnya ngekoreksi 10. Sampai aku itu bikin editor untuk ngetik yang tidak mundur. Terus misalnya murid saya semua tahu bagaimana ngetik coding yang benar. Zaman dulu kan belum ada editor. Sekarang editor itu udah jadi saya. Kalau kita ngetik kurung buka, otomatis kurung tutup dia bikinin kan. Betul. Terus kita ngisi gitu. Zaman dulu nggak ada editor gitu. Zamanku pakai editor VI itu semua plain kayak kita ngetik notepad gitu tapi coding. Nah, lihat untuk itu perlu teknik berpikir yang membuat kerja kita efisien dan mikir dulu. Intinya tuh gini. Mau nembak pohon. Pertama, mikir dulu dong pohon yang ditembak mana benar atau enggak. Pohon lo ya, bukan orang lo ya. Pohon. Artinya sasaran yang tepat itu harus dipikir. Karena kalau enggak, kita bisa salah nembak pohon, itu fatal. Gitu kan? Udah gitu, kita kan mesti nentuin sudut serang, ngeliat jarak, alat tembakku, senapanku ini kekuatannya berapa, sekali dor dia harus kena. Bukan terus dor, banyak peluru kebuang, pohonnya enggak kena, malah bunuh orang, ngerti nggak? Nyasar. Nah, itulah butuh berpikir. Dan untuk orang informatik, berpikirnya itu punya metode, punya pilar, punya pendekatan yang disebut computational thinking. Dan dari latihan, coba seorang atlet yang baik, itu tiap hari atlet peloncat harus meloncat. Seorang perenang yang baik itu harus tiap hari berenang. Saya punya rekan mungkin kenal tuh Pak Urip, pemain piano. Setiap hari main piano 2-3 jam. Tapi latihan yang benar. Jadi kombinasi antara latihan kerja keras dan teknik alat tadi dan berpikir itu yang paling benar. Karena kalau alatnya terbatas, berpikirnya harus lebih benar lagi, gitu kan? Betul. Karena mundur itu selalu menghapus, itu selalu lebih susah daripada mulai awal. Contoh, sekali kamu nyebar hoax, itu bisa 1 ke sekian juta orang. Tapi bersihin bahwa hoax itu salah dan seterusnya, atau itu justru oleh orang jahat dipakai untuk menyebarkan berita yang false, salah, memberi kepercayaan karena itu terus. Nah, itu cerita lain ya. Makanya thinking itu, computational thinking itu mengajari untuk tadi itu 4 hal. Belajar berpikir logik, cari solusi, sebetulnya itu pilarnya ada 4 sih. Nanti kalau mau tekniknya sedikit. Tapi kebayang kan? Tidak asal bekerja. Berpikir, itu pesanku. Betul.
Nah ini menarik nih ya, karena tadi terkait dengan berlatih untuk konteks pemrograman ya. Karena kadang-kadang beberapa orang yang baru mempelajari pemrograman, mereka berasumsi bahwa belajar programming itu cukup dengan membaca. Jadi hanya baca code dan sudah sampai di situ. Dan bahkan beberapa juga ada yang berpendapat ya, karena kan sekarang mulai banyak ya tutorial di YouTube. Bahkan beberapa mulai berpendapat bahwa ya belajar programming itu cukup dengan menonton video tutorial di YouTube. Tetapi dari apa yang tadi Ibu tekankan sebenarnya berlatih itu justru yang penting ya Ibu ya. Karena kalau coding nggak nyoba itu susah ya dan nggak bisa Dan ngembang. tidak hanya berlatih, aku bagi kiatnya anak-anakku pelomba itu. Kalau baca soal, itu bukan langsung di coding. Tapi dipikir dulu constraint-nya apa. Kalau constraint itu bisa kumanfaatkan untuk lebih efisien, kodeku bakal seperti apa, ngerti? Jadi mikirnya lebih banyak, coding itu sekedar kayak kamu tadi tuh mau nulis suatu teks, kalau kamu sudah punya outline di kepalamu atau apa itu lancar, nggak bongkar pasang kan? Betul. Jadi menyederhanakan, bikin lema, nah itu perlu matematik. Karena untuk define constraint, cari kondisi, misalnya kondisinya itu kalau ditulis coro bodon orang Jawa, nggak tahu aku bahasa Indonesianya. Panjang, nggak cuma panjang ya. Ini gini, kayak kalian belajar makanya di sekolah diajari menyederhanakan ekspresi boolean contohnya. Dari boolean yang ruwet itu jadi singkat. Yang dikode itu yang singkat ini. Sehingga kalau debugging lebih gampang dan seterusnya. Terus cari metode yang pas. Contohnya sorting dan searching. Itu textbooknya 600 halaman. Ada berapa puluh metode sorting dan searching. Tidak semua metode bagus untuk semua kasus. Jadi even kamu menentukan metode sorting atau searching, itu kalau tahu datasetnya, kamu bisa mencari yang optimal. Itulah perlu sekolah. Karena coding itu begini ya, coding itu kayak bukan menulis yang menyalin. Kalau menyalin kamu itu dikasih teks terus kamu ketuk. Oh ya seneng. That's not coding. Itu belajar ngetik. Belajar programming itu sebetulnya ada 3 hal. Reading itu perlu. Kamu mesti membaca kode orang lain karena dengan reading kamu akan bisa writing, betul? Betul. Nah, betul banget. Reading, writing. Yang ketiga ini adalah tadi understanding. Pemahaman. Pemahaman program itu ada 2 hal lagi. 1 statik, kedua dinamik. Anak itu jarang yang bisa dengan statik ini. Karena statik ini, kalau muridku dulu, itu orang tahu program itu bakal looping, bukan di run. Tapi dari membaca. Loh ya jelas, kalau kondisinya aja dibaca. Misalnya while I lebih kecil 10, I-nya mulai dari 1, tapi I-nya turun gitu. Ya program itu nggak pernah berhenti kan. That's a very simple example. Kebayang, sayang programming ini nggak bisa cuma omongan, harus tulisan itu tadi. Makanya kebayang kan ya. Oke. Jadi betul. Understanding yang statik tanpa eksekusi. Kedua, cara lain membuktikan itu kamu run kan. Begitu di run, loopku itu tadi akan looping. Nah, tapi ngeran itu butuh mesin, butuh kalau nunggunya lama, tidak efisien. Kalau baca itu dengan sekian detik, aku bisa tahu. Kalian tahu, ini saya selalu pakai contoh. Beethoven itu menciptakan simfoni ke-9 ketika dia itu buta dan tuli. Tapi simfoni nomor 9 nanti putar setelah podcast ini. That's a very great symphony. Yang baik, kita nggak semua orang seperti Beethoven ya, tanpa mendengar, tanpa melihat, dia bisa nulis partitur yang segitu
kerennya kalau didengarkan orang yang melek dan mendengar. A piece of code should be something like simfoni nomor 9. Oke. Wow, itu jadi apa ya? A piece of art Ibu ya sebenarnya waktu kita menulis code itu ya. Not just art. Oke. Teknik karena insinyur. Oh iya betul, karena engineer ya. Betul. Nanti kalau kamu baca ada anakku tuh mainan nulis program jadi puisi gitu karena lucu-lucu gituan tuh ya, tapi asal programnya benar. No. Informatics is not just art. Ada art, ada science, ada teknologi. Ada math. Jadi informatik ini sebetulnya ilmu campuran. STEAM, science, technology, engineering, art, and mathematics. Gitu. Right. Nah, ini kita mulai sedikit menyinggung ke sisi akademik nih Bu. Di dunia akademik itu akhir-akhir ini nggak jarang loh ditemui adanya miskonsepsi belajar sebagai upaya yang dilakukan untuk mendapatkan nilai yang tinggi atau mendapatkan sertifikat. Nah, kebetulan Ibu Inge ini kan juga seorang pendidik nih Bu. Kalau menurut Ibu, apa sih yang dinamakan atau apa itu proses belajar? Dan bagaimana sih proses belajar yang sehat itu, Ibu? Belajar itu ya bukan sekedar dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau sekedar tidak tahu menjadi tahu, itu bisa cari di googling atau apalah kalian. Ya. Belajar itu adalah membuat kapasitas dirimu, learning itu bukan hanya itu. Jadi gini, gimana dalam waktu pendek menjelaskan. Jadi kalau itu contohnya problem solving aja. Kamu bukan untuk dapat solusi, itu artinya kamu bisa problem solving. Tapi how to learn to solve a problem. Ya, jadi belajar itu adalah kapasitas diri yang kamu itu punya pengetahuan baru bisa menjadi bagian dari dirimu. Jadi terus bisa create yang baru. Ini kalau kamu anak kecil main Lego mungkin, itu kan kamu itu mesti main Lego dari blok itu bikin apa, permulaan kan mesti meniru karena bikin rumah itu ada contohnya, makanya di Lego itu dikasih dikasih contoh pakai blok ini. Tapi kan bukan itu, dia tidak bisa menjadi pencipta. Jadi orang itu harus create, itu ada taksonominya, mulai dari apal, habis itu paham, habis itu bisa mengaplikasikan. Percuma kamu itu bisa baca kode terus apal sepotong kode. Tapi kamu nggak bisa tahu kode itu gunanya untuk apa, dipakai untuk apa. Betul. Jadi harus menjadi sesuatu yang berguna untuk hidup dan kebaikan orang. Itu baru level 3. Baru kalau kamu bisa membuat itu applied, kamu bisa mengevaluasi, menganalisis kurangnya apa ya. Aku punya kode, ternyata kalau kasusnya gini masih bocor. Kalau arrayku besar menjadi tidak efisien. Kalau dataku kayak gini menjadi apa? Itu yang level berikutnya, yang kemudian dipakai untuk create produk baru. Nah, itu menjadi siklus use, modify, and create. ATM, amati, tiru, modifikasi. 3N, niteni, nambahi, niteni sebentar. Ya? Niru, ya kan? Kemudian nambahi. Jadi itu use, modify, create. Oke. Wow, ternyata filosofi di balik belajar dan proses belajar untuk konteks IT dan software engineering sendiri sedalam itu ya Bu ya sebenarnya. Oh, aku punya contoh dari guruku Pak Sas tadi tuh. Kamu tahu? Gimana? Anjing herder itu sangat pinter loh. IQ-nya tinggi banget kan. Kamu bisa ngajari herder itu kamu lempar bola terus balik. Lempar bola terus balik. Itu bukan belajar, itu training. Wow, ini different things sih Bu ternyata ya. Jadi cuma bisa ngelakuin ngambil bola terus balik. Ya nggak tahu aku apa yang karena kita nggak ngerti bahasa itu. Cuma
Intinya adalah belajar. Itu kalau kamu cuma bisa ngambil bola balik mekanistik seperti itu apa robot. Yang terus itu nggak belajar. Oke. Mungkin ini contoh yang baik. Tapi kalau dia dikasih barang lain, dia ngambilnya dari sudut lain, lebih efisien, ya, mikir, gitu kan? Bagaimana setiap hari kita menjadi lebih baik? Oke. Kodeku lebih bersih, lebih singkat, lebih apa? Tidak asal tuh ada kode, aku kopas, terus aku pakai. Itu bahaya banget karena state-nya nggak tahu, nanti kacau. Sekarang ini bahayanya dengan banyak contoh. Orang itu sibuk kopas dan forward kalau di WA ya, kalau di komunikasi. Tapi bukan mencerna ini tadi sudah ada belum, ku cek dulu ke hoax checker belum, masuk akal atau enggak. Coba toh, aku itu pernah baca produk iklan, bukan obat ya, makanan yang bisa nyembuhin semua penyakit di dunia di list. Itu aja kan udah nggak masuk akal kan? Betul. Ngerti nggak? Ya. Nah, programming itu kayak gitu. Terjawab ya? Oke. Wow, ini interesting nih Bu. Nah, ini nyambung nih Bu ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau berdasarkan pengalaman Ibu Inge sejauh ini, hal-hal fundamental atau hal-hal basic apa saja sih yang sering kali diabaikan oleh orang-orang yang baru terjun di bidang software engineering nih Bu? Nah, computational thinking, that's the key point. Dengan 4 cornerstone-nya. Satu, sekarang aku masuk ke apa itu computational thinking ya, karena itu sangat fundamental dan applicable generic skill yang untuk anak 3 tahun sampai kamu insinyur sampai hari ini saya umur 68 lebih itu masih kepake. Satu, dekomposisi. Dekomposisi itu kalau kamu lihat benda harus lihat atau problem itu harus lihat struktur. Jadi kalau lihat rumah itu ada jendela, ada atap, ada gini. Kamu nggak lihat rumah itu sebagai benda bulk yang nggak punya struktur. Lihat manusia, kamu lihat aku sekarang di hadapanku ada Budi di layarku, ada kepala, ada badan, ada tangan, pakai baju, itu struktur. Nah, tapi orang itu hanya bisa melihat struktur yang kasat mata. Orang tidak bisa melihat di dalam tubuh Budi itu ada peredaran darah, sistem pernafasan, sistem imun yang perlu untuk COVID, untuk perang, dan sebagainya kan. Nah, sekarang bayangkan, jangan Budi lah, Budi is not a problem. Jadi rumah atau apa, itu sebuah problem. Ngerti? Problem itu ini menarik karena banyak orang tidak sadar what is a problem, ya statement, cerita. Nanti kalau mau lebih jauh. Jadi melihat segala sesuatu terstruktur. Karena dengan terstruktur, setiap struktur elemen dari struktur itu punya fungsi yang tidak bisa kayak kita kan diajari fungsi mata melihat, fungsi telinga mendengar, ini ngomong. Jadi tubuh ini terdiri dari banyak fungsi, setiap fungsi punya sendiri, itu sangat OOP. Kalau kamu developer, omonganku ini benar-benar ngedesain kelas. Betul. Mulai dari abstrak sampai ke sini ya. Jadi ngedesain kelas statik itu perlu motret struktur. Berikutnya abstraksi. Abstraksi ini adalah membuang yang tidak penting dan hanya fokus ke hal yang penting saja. Lihat anak kecil itu kalau gambar orang kayak kentang bunder, ada 2 mata, tangan itu gitu, tapi kamu tahu itu orang. Arsitek itu kan lihat sketsa bangunan, gambar, itu nanti jadi gedung. Nah, abstraksi ini dalam hidup menjadi penting karena untuk bikin outline, abstrak dari paper, itu kita nggak perlu baca paper 20 lembar untuk memahami tapi bisa dengan 200 kata kan. Nah, programmer itu kalau dia punya kode ini lebih dari 50 line, 50 itu ada patokannya.
Terus dia tidak bisa bilang dalam satu kalimat kodeku ini ngapain, itu dia tidak tahu abstraksinya. Dia akan nulis kalimat yang kesana kemari, kagak penting, yang mungkin menjadi berbahaya karena kode ini bisa kacau. Jadi abstraksi is a very 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 important thing. Jadi membedakan yang penting dan tidak penting. Di kehidupan sehari tadi, penting nggak sih aku itu ngacoin orang dengan sekian apa gitu ya. Terus AADP, algoritma. Kamu harus writing step by step langkahmu menuju solusi. Nah, itu selalu orang tuh pakai resep, bikin nasi goreng, bikin apa. Itu dulu saya ketika mulai karir saya, aku ngajar programming dari tahun 77. Yang diingat mahasiswa saya, oh ya Bu, kami itu senang dengan mengupas kentang cerita Ibu untuk kuliah pertama algoritma. Oh ya, sekarang itu turun ke kelas anak SD. Jadi kalau levelnya bikin apa, menulis algoritma, bikin Indomie, membuat sambal, membuat nasi goreng, bikin sandwich. Tapi anak dari SD tadi itu, computational thinking, belajar codingnya itu cerita runut bikin sandwich. Kebayang? Oke. Nanti dia akan runut ke sana. Kalau orang hidupnya berantakan, tidak pernah dia bisa menjelaskan kemarin ngapain, hari ini ngapain, tidak punya awareness, dia tidak akan pernah bisa jadi programmer yang baik. Ya, itu 3. Jadi algoritma. Yang keempat, pola, pattern. Hidup ini harus memperhatikan pola. Karena dengan pola problem, saya punya pola solusi. Sehingga kalau ada problem baru, aku tidak langsung nembak menyelesaikan. Tapi mencari katalog di kepalaku ini, aku pernah enggak ya menyelesaikan persoalan yang sama. Kan keledai terbodoh pun tidak terperosok ke lubang yang sama. Terus mahasiswaku kalau bilang, ya Bu, kami bukan keledai, jadi boleh terperosok. Gitu. Nah, pola ini penting karena even di Olimpiade, kalau mau problem solving, baca benar soal. Terus refleks pertama, aku pernah enggak yang persis sama? Enggak mungkin lah. Maka 1 detik selesai. Kalau ini mirip, sangat mirip, sekian. Kalau ini beda, bedanya apa? Tinggal aku selesaikan di bedanya. Jadi itu 4 istilahnya tuh cornerstone. Bukan tahapan ya. Kalau tahapan itu kan harus dilakukan setiap ini berurutan. Kamu programmer itu harus cermat memakai kata-kata. Teknik, metode, ini tadi yang ku katakan bukan metode, bukan teknik, tapi cornerstone. Cornerstone itu kalau ada bangunan itu harus punya batu yang melandasan. Berpikir dari computational thinking itu 4 hal. A, D, P. Super simple, hanya 4. Tapi prakteknya harus terus menerus. Karena pola itu tadi hanya bisa dibentuk dari pengalaman. Jadi percuma kamu itu kopas kode orang kamu pakai. Kopas pakai terus kamu sendiri nggak punya pattern. Pola itu akan kelihatan dari kamu membuat struktur direktori laptop kamu. Teratur atau tidak, karena itu menjadi keseharian. Terjawab itu Budi? Iya, sangat jelas sekali nih Bu. Dan menarik ya, karena sebenarnya keempat aspek itu juga tidak hanya bisa kita terapkan dalam programming, tetapi juga sebenarnya bisa kita terapkan dalam mengelola hidup kita sendiri ya Bu ya. Ini life management juga ya. Wow. Yes. Amazing. Dan kalau kita efisien, efektif, kita itu bisa punya waktu untuk bersenang-senang. Untuk yang lain, kamu tahu itu aku belajar dari Santa Teresa Avila. Itu ya, ini benar. Ini aku mau cerita tukang kebun. Ada tukang kebun nyiramin halaman luas pakai ember kecil. Energinya lah habis ngambil air dari sungai, nyiram, ngambil sungai, nyiram. Tidak efisien toh. Kalau dia mikir, dia bikin irigasi. Lihat, Subak di Bali itu kan sistem irigasi yang adil. Alam membantu kita menyalurkan. Itu buah pikir. Bukan aku mesti nyiram
ini ada gayung kecil terus sehari enggak selesai macam-macam kan. Jadi pakai kekuatan alam, sistem irigasi, air mengalir dengan natural. Itu kan mesti mikir karena kamu mesti bikin sawah itu ketinggiannya tertentu, kebunmu supaya air mengalir dan yang ujung dapat bagaimana memikir dia perlu air yang jernih, sungainya tidak dibuat kotor, ngerti? Betul. Nah, yang paling beranugerah dan besar itu hujan deras yang kita tidak pernah perlu energi. Itu dari yang maha besar. Kita sebut Tuhan kita, Gusti Allah. Itu kan hujan. Itu kan kita tanpa gratis. Tapi memang hujan kalau terus gitu ya enggak bisa juga kan. Jadi kita mesti ngakali ditampung. Jadi hidup ini harus mengkombinasikan berpikir kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Alam kita enggak boleh kita rusak karena kita harus pakai alam dan Tuhan kita. 3 itu harus disinergikan. Dan lebih lagi sekarang karena coding itu tidak kecil, dibuat oleh banyak orang, kita harus berkolaborasi, bergotong royong. Jadi ini prinsip tadi yang nanti akhirnya di Indonesia di pendidikan itu didescribe sebagai profil pelajar Pancasila. Hatinya baik, mikir, berpikir kritis. Kalau berpikir kritis bisa kreatif, gitu kan? Mandiri, dia bisa mandiri itu kemerdekaan. Karena berpikir itu sangat merdeka. Kamu boleh dipenjara, tidak ada seorang pun yang bisa melarang kamu berpikir. Ngelarang kamu makan bisa, ngelarang kamu melihat bisa, ngelarang mendengar bisa, tapi melarang kamu berpikir tidak ada seorang pun yang bisa. Gitu kan? Jadi kemandirian itu adalah seperti itu. Tadi apa? Hatinya baik, bertakwa, kreatif, mandiri, kreatif, kritikal, berpikir kritis. Nah, nanti kalau tetap berpikir kritis itu tadi tuh problem solving. Setiap menghadapi sesuatu itu tidak asal nembak, tapi analytical thinkingnya itu jalan. Ini berguna enggak ya? Kalau kulanjutkan bahaya enggak ya? Bahaya buat diriku atau sekitarku, alamku, itu tadi kan? Itu tadi kemudian berpikir kritis, bergotong royong. Karena tidak mungkin kita sendirian kerja. Mandiri dengan gotong royong itu kelihatannya kontradiktif tetapi melengkapi. Mikirnya harus sendiri-sendiri, membangunnya sebagai coder, kamu software engineer, itu enggak boleh karepmu sendiri, kelasmu benar, tapi kalau dipakai orang lain, kelas ini interface-nya benar, macam-macamnya benar, berkebinekaan global. Zaman sekarang anakku itu bisa tim, itu bisa dari satu kerja di Singapura, satu di London, satu di mana kan. Nah, itu profil pelajar Pancasila yang harus ditumbuhkan. Yang core-nya adalah berpikir dan hati yang baik. Kalau hati itu baik, pikirannya benar, tindakan coding kita benar. Kita itu terlalu bicara ke coding yang kelihatan mata. Bahwa sebelum kita bertindak, itu harus ada desain kan tadi itu. Dan sebelum memutuskan desain yang ku implement, itu berpikir kritis. And that's computational thinking kalau suatu produk IT. Ya. Aku enggak mengatakan karya seni yang lain. Tapi zaman sekarang itu hampir semua produk IT, produk engineering. Kalian tahu Garuda Wisnu Kencana. Itu bukan patung biasa. Nyoman Nuarte, itu Pak Nyoman, itu saya bangga banget teman seangkatan, itu engineering. Karena untuk patung segede gitu nggak boleh roboh. Kemudian harus dibangun dengan suatu cara yang sistematis dan metodologinya benar kan.
Jadi bayangkan coding itu kayak mau bikin patung raksasa, ada seninya, punya constraint banyak, harus tidak ambruk, itu nanti merugikan orang. Milih tanah yang benar supaya tidak gampang roboh dan seterusnya kan alamnya. Jadi tadi sinerginya. Kebayang? Kebayang Bu. Wow. Bisa sedalam itu ya ternyata ya. Luar biasa banget Ibu. Oke, Bu, ini ada pertanyaan lain nih Bu. Ini kadang-kadang ada statement-statement semacam ini yang terlontar, tetapi di sini saya coba minta pendapat Ibu nih. Bagaimana sih pendapat Ibu Inge dengan pernyataan yang mengatakan bahwa lulusan IT atau computer science itu tidak mesti harus bisa coding atau programming? Kalau menurut Ibu gimana Bu? No. Even non-IT pun orang itu kayak tadi anak bisa nulis rapi, bikin sandwich, dia bisa cerita seminggu ini dia ngapain, itu is programming. Jadi jangan hidup di dunia kalau tidak ngerti programming. Program televisi itu sebuah program. Jadi tolong kata-kata programming itu jangan dipersempit menjadi source code komputer. Oke. Even kamu pakai Excel, sepotong Excel, cara kamu membuat sebuah spreadsheet, nentuin kolom yang benar, itu programming menurut saya. Oke. Jadi orang kayak gini ya, nggak mau matematik, nggak mau programming, itu ngapain ya? Aku juga nggak tahu orang. Sekarang kita cari, mungkin nggak bisa even bertani pun. Kamu mesti mikir hari ini bakal musim apa, aku nanam apa. Kecuali digantikan robot, cuma kamu nanam ini, terus dia cuma nanam, besok kamu panen, dia panen. Itu kan robot. Orang hidup itu harus memprogram hidupnya. Ya kita harus ikhlas dari atas, tapi kita sendiri harus punya usaha dong. Besok mau apa, itu programming. Aku pikir kalau kamu tidak mau programming itu bukan tidak hanya eksis sebagai orang IT ya, tidak eksis sebagai makhluk hidup bahkan. Oke. Tanaman itu memprogram dirinya loh. Kamu pernah mengamati? Aku itu punya tanaman markisa yang menjalar. Oke. Itu sulurnya bisa mencari tempat dia terkait. Itu dia program, it's a coding. Nggak tahu, mungkin karena saya terlalu informatik ya, terus saya bisa tapi masuk akal nggak apa yang ku omong? Betul. Even kamu mau bikin pecel aja, itu programming. Sayur yang mateng duluan mana dimasukin, gitu kan? Misalnya kamu mau masak sawi, ya ndalah daun sama batang dicampur, cemplungin dulu batangnya supaya baru daunnya. Ibu rumah tangga butuh coding, butuh programming. Jadi aneh itu orang yang menyatakan gini, orang di dunia ini butuh semua, terutama mikir. Iya. Namanya berpikir, inilah yang sedang kami lakukan lewat Bebras, lewat Gerakan Pandai. Oke. Wah, ini seru banget nih. Ternyata bisa sefilosofis ini ya Bu ya, dunia software engineering, dunia critical thinking ini ya, luar biasa banget ini. Oke, nah ini ada pertanyaan terakhir nih Bu dari saya nih di sesi podcast ini. Ini ada sesuatu hal yang menarik kalau menurut saya. Ibu Inge ini selalu merefer setiap mahasiswa yang pernah diajar di kelas Ibu dan juga setiap mahasiswa bimbingan Ibu itu sebagai anak-anak Ibu. Nah, sebenarnya saya agak sedikit iri nih Bu, karena kebetulan kedua syarat tersebut tuh tidak saya miliki nih Bu. Saya nggak pernah duduk di kelas Ibu sebagai mahasiswa, saya juga nggak pernah jadi mahasiswa bimbingan Ibu. Nah, kalau boleh tanya nih Bu, kira-kira kalau orang kayak saya ini bisa nggak Bu diadopsi jadi anak Ibu nih Bu? Oh, sekarang semua anakku adopsi, tapi gini ya, berbahagialah kamu tidak pernah duduk di kelas saya. Loh, kenapa, Bu? Tanya itu anak-anak muridku itu blood and tears. Telat 1 menit tidak boleh masuk kelas, salah pakai pena nggak merah. Saya dulu ketika dosen strict karena coding itu kurang 1 titik koma kan kurang. Saya pikir saya sekarang sudah tua, semua juga anak, dulu kan anak tidak ada online meeting dan sebagainya.
Betul, betul. Kupikir definisi anak itu ya memang lah. Jadi ya siapa aja yang mau. Aku menyesal pernah dulu ada bilang, "Ibu, aku pengen jadi anakmu." "Enggak, kamu enggak jadi anakku." Tidak memenuhi syarat. Orang kalau makin tua makin sabar. Jadi, tapi mungkin juga sudah kehilangan apa ya, keinginan itu lagi. Kalau semua orang jadi anakku kan nanti orang lain juga nggak kebagian anak toh. Jadi I'm Iya, betul. okay. Oke, oke, oke. Sekarang ini saya banyak menjawab pertanyaan. Contohnya di Mhm. Quora itu banyak yang dulu tanya tentang programming, Mhm, tentang mhm. computational thinking. Tapi pesanku itu be yourself. Mhm, mhm. Dan tadi itu boleh. Kan nggak perlu surat sertifikat toh jadi Oh iya, anakku tuh nggak perlu juga Ibu. Wah, oke, 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 oke. ikatan batin Oke, oke. gitu. Wow, ini luar biasa banget dan ya memang spirit dari Ibu Inge ini memang, bagi saya pribadi sangat menginspirasi sekali dan ya sangat memotivasi sekali, terutama sekali dalam memajukan pendidikan IT di Indonesia ini. Wah, ini menarik sekali nih, Bu, sesi bincang-bincang kita kali ini. Kalau untuk Ibu Inge mungkin kalau ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kami persilahkan, Ibu. Closing statementku, Mhm, zaman sekarang ini kan banyak sekali webinar, banyak mhm, kode, bisa kita kupas, bisa apa. mhm, Berpikirlah untuk memilih. mmm, Karena pada akhirnya ikut terlalu banyak webinar bikin bingung dan apa mhm, itu. Jadi kedua, orang itu ada tingkatannya. Satu, baca, ngambil, mhm, consumption. Jadi mhm, pertama, baca, baca, baca. Itu nggak cukup. Hidup oke, ini harus berbuat. Jadi oke, setelah kamu belajar, 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 tadi boleh belajar mandiri, nggak tahu mau kuliah, mau apa, mhm, jadikanlah apa yang kamu pelajari itu menjadi sesuatu yang berguna mhm, untuk dirimu, untuk orang lain, untuk alammu, dan untuk Tuhanmu. mmm, Jadi hidup ini harus mencipta. Kita mmm, nggak bisa mencipta kayak Tuhan karena nggak mungkin. mhm, Tapi kita bisa mencipta kecil-kecil. Tadi use, modify, create. Dan mhm, create-lah sesuatu yang positif. Jangan bikin sepotong kode yang dipakai akan gagal. Tapi mhm, sebetulnya kode itu kan punya kontrak. Maka kontrak itu abstraksi yang jelas gitu kan. mhm, mhm, Nah, jadi pesanku apalagi dengan masa yang sekarang ini susah, kita harus hidup seperti ini, maka memperbanyak berpikir, merenung, mhm. tapi tidak gila ya. Nanti terus keterusan berpikir sendiri yang kayak apa juga harus bersosialita. Jadi Oke, oke, pesanku be a good programmer dan good programmer is a good thinker. oke. Coding is not just about ketuk-ketuk atau nulis, Mhm, mhm. tapi kode itu adalah buah pikiran kamu, bukan buah copy paste. Betul kan? Betul, betul, Ibu. Jadi begitulah. Itu Oke, oke. pesanku, mari jadi generasi berpikir Mhm. karena aku tertarik buku yang ada di background kamu itu. Oh, buku anak saya itu. Oh ya, buku anakmu. Ada buku misalnya sekarang ini Quantum Computing for Baby. Oke, 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 oke. Jadi lihat bahwa sekarang ini tadi itu saya katakan banyak kuliah saya itu yang sekarang turun ke anak TK, SD, Mhm. SMP. Seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi kalau kita masih berpikir kode itu levelnya kayak gitu, ngerti loop, ngerti if aja masih bingung, nah itu aku Mhm. bingung lagi gitu. Oke, oke, oke. Jadi Oke. yuk majukan Indonesia Mhm, lewat berpikir yang tadi itu berpikir kritis dan mhm. didasari hati yang baik. Oke, Asah selalu hati nuranimu, oke. gitu kan? Wow. Wow, terima kasih banyak nih, Bu. Ini wah, dalam banget nih. Terima kasih banyak untuk Ibu Inge atau Ibu Ingriani Lim yang sudah berkenan hadir dalam sesi bincang-bincang kita. Adalah suatu kehormatan luar biasa sekali bagi kami untuk bisa mengundang Ibu dalam sesi ini. Sehat, sukses, dan bahagia selalu tentunya untuk Ibu Inge. Dan semoga apa yang kita perbincangkan di sini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang
dan juga bagi perkembangan dunia IT di Indonesia. Oh iya, dan bagi Amin. amin ya Ibu ya. Dan juga bagi teman-teman yang mendapatkan manfaat dari sesi podcast ini, teman-teman bisa memberikan like pada videonya, karena itu bisa jadi feedback buat tim kami di Indonesia Belajar. Dan akhir kata saya mau tutup sesi bincang-bincang kita kali ini. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang. Oke. Belajar ya. Belajar Ibu. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan.